Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat sebesar 349 triliun lebih. Saya alergi dengan Satgas. Ini banyak Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. Sebenarnya Satgas itu nggak perlu, kan komitenya sudah ada. Komite inilah yang menjadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan. Beda, karena kalau komite itu semuanya tindak pencucian uang di semua institusi, sedangkan ini kan hanya yang menyangkut bea dan cukai dan pajak. Beda ya. Ada apa dengan DPR? Ramai tolak pembentukan Satgas. Makanya mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang-kala saya tanya, jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main ciluk baik, kita yang kena. Saya kira tidak tepat Pak Satgas. Masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang yang dalam rumah itu sendiri. Itu saya kira penting. Satgas itu menurut saya sangat penting dan itu memang saya kira di dalam rangka menerapkan ya untuk mencegah terjadinya korupsi di mana. Dan mendorong dilakukannya case building, yaitu membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Nanti akan dimulai dengan LHP nilai agregat yang 189 triliun lebih. Mahfud menambahkan pihaknya segera membentuk satuan tugas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti seluruh LHA, LHP dengan nilai agregat 349 triliun rupiah. Kalau sungguh-sungguh pemerintah, bentuklah Satgas independen. Sebenarnya Satgas nggak perlu, itu buang-buang waktu karena sistemnya sama semuanya, strukturnya sama. Beda, karena kalau komite itu semuanya tindak pencucian uang di semua institusi, sedangkan ini kan hanya yang menyangkut bea dan cukai dan pajak. Sejumlah pihak akan dilibatkan untuk menelusuri transaksi tersebut. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Terakhir, Komite TPPU dan tim gabungan Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk selanjutnya, uraian persandingan akan disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua Komite Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Mahfud MD pada Selasa 11 April. Rapat tersebut kembali membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebanyak 349 triliun. Selain Mahfud MD, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka juga anggota Komite TPPU. Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat yang sempat digelar oleh Komisi 3 dan Mahfud MD pada 29 Maret 2023. Rapat tersebut berlangsung hingga pukul 23 lebih itu diskors dengan pertimbangan waktu. Dalam rapat pertama tersebut, Mahfud MD menjelaskan mengenai modus dan jumlah pegawai Kemenkeu yang ditengarai melakukan transaksi pencucian uang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU akan membentuk tim gabungan atau satuan tugas terkait transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Oh, nanti sebentar lagi pembentukan tim gabungan, tapi kan keputusan tadi bagus sudah merupakan apa yang kami putuskan di dalam dan sudah disetujui DPR. Ini pekan depan sudah mulai libur lebaran, ujar Mahfud MD di Kompleks Parlemen Jakarta 11 April.
Dia menjelaskan terdapat perbedaan antara Satgas dengan Komite TPPU. Menurut dia, pembentukan komite bersifat permanen dengan mengikuti jabatan dan periode. Sementara itu, menurut Mahfud MD, pembentukan Satgas bersifat kasuistis, yaitu pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu. Satgas itu seperti ad hoc penyelesaian kasus ini, itu Satgas namanya tidak permanen, kata Mahfud MD. Dia juga menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni bahwa pembentukan Satgas oleh Komite TPPU tidak diperlukan. Mahfud menegaskan bahwa pembentukan komite mencangkup semua urusan terkait TPPU di semua institusi. Memang sebelumnya merespon pembentukan Satgas, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyampaikan keberatannya terhadap pembentukan Satgas. Hal itu diutarakan langsung saat rapat Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud, Menkyu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menganggap Satgas tidak diperlukan karena mekanisme kerjanya mirip dengan KNPP TPPU. Dalam pandangannya, komite tersebut mampu untuk membongkar transaksi janggal dengan nilai fantastis itu. Saroni menjadi salah satu pihak yang tidak sepakat dengan ide Mahfud MD dan KNPP TPPU untuk membentuk Satgas. Ia menyatakan Satgas justru bakal membuang banyak waktu. Jadi sebenarnya Satgas tidak perlu buang-buang waktu karena sistemnya sama, instrukturnya sama, buat apa? Sebut Saroni pada awak media. Sementara itu, anggota Komisi 3 fraksi Golkar Supriyansa mengaku menyambut baik dengan Satgas yang dibentuk, tetapi menurutnya seharusnya dengan bentuk lain. Menurut Supriyansa, seharusnya Mahfud MD melibatkan banyak penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Seharusnya tidak lagi melihat Direktorat Bea Cukai. Ia percaya melalui penegak hukum bisa langsung diproses. Sementara itu, Komisi 3 fraksi Demokrat Benika Harman melihat Mahfud kurang serius membongkar kasus transaksi mencurigakan. Karena anggota Satgas masih melibatkan Direktorat Bea Cukai dan Pajak yang seharusnya dibentuk Satgas independen menurutnya. Anggota Komisi 3 fraksi PDIP Johan Budi khawatir Satgas bakal gagal karena kurang melibatkan penegak hukum. Joni Budi menyarankan seharusnya data yang dimiliki Mahfud diserahkan kepada KPK. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menghadiri rapat kerja di Komisi 3 bersama Menko Polhukam dan Kepala PPATK terkait dugaan TPPU di Kemenkyu. Sri Mulyani menyatakan mereka siap bekerja sama dalam rangka mengungkap TPPU di Kemenkyu. Selama ini ia menerangkan mereka sudah melakukan pengawasan dan penindakan bersama Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan PPATK. Kedepan akan ditingkatkan dengan kolaborasi dengan Kemenko Polhukam dan Komite TPPU untuk meyakinkan masyarakat. Sri Mulyani menekankan mereka akan sangat senang untuk diawasi dalam rangka meyakinkan hak negara dari sisi penerimaan bisa diamankan. Kemudian untuk tindak pidana pencucian uang, jika ada tindak pidana asal akan terus dilakukan penanganan. Terkait itu, ia mengingatkan kerjasama Kemenkyu dan PPATK sebenarnya sudah cukup lama terjalin, yaitu sejak 2007 hingga saat ini. Mulai dari MOU untuk TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme dan membuat beberapa pola kerjasama. Antara lain pertukaran data, asistensi, penanganan, pelaksanaan audit, melakukan riset bersama, sosialisasi, perumusan produk hukum, sampai penugasan pegawai. Bahkan Sri Mulyani menyebut, Kepala PPATK sendiri sebenarnya berasal dari Kemenkyu. Selain itu, ia juga menerangkan Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan PPATK melakukan pula forum intelijen joint analysis tripartit disebut Jagadara atau Juanda, Gatot Subroto, dan Rawamangun dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Hal itu sekaligus demi meyakinkan kalau hak negara dari sisi perpajakan bisa dijaga. Jadi setiap instansi menyampaikan data dan objek analisa. Lakukan analisa bersama dengan parameter yang disetujui dan dilihat bersama.